akhirnya ya saya menampakkan wujudnya. Menampakkan wujudnya. Karena yang mau buat kayak onigiri itu aku dimarahin ibu. seperti ini. Nggak boleh ngomong sambil makan. Tuh. Iya. Makan ngomong-ngomong. Makan ngomong-ngomong jalan-jalan. Iya, Oke. sorry. Nah, ini saya pakai kostum Halloween. Happy Halloween. Happy Kenapa? Halloween. Karena hari ini syutingnya pas Halloween. Oke. My mother's birthday. Selamat ulang tahun tante. Oke, sekarang kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama dua teman saya ini, Mbak Dwi sama Gusti. Yay. Sama-sama orang Indo, jadi gampang. Oke. Mereka ini sudah lama tinggal di Jepang. Baru 7 tahun. Me too. 7 tahun juga kita. 7 Aku tahun. juga 7 tahun. Kita 7 tahun bukannya? Iya, kita bertiga 7 tahun tinggal di Jepang. Yes. 7 tahun tuh lama, say. 7 years and counting ya. Oke. Sekarang. Min ya. Oke, sekarang kita ngobrol-ngobrol aja ya langsung sama mereka berdua. Pertanyaan pertama. Hai. Oh, tiba-tiba pertanyaan. Ya, setelah aku lihat perkenalan. Mana Gak usah, gak apa-apa. sih? Maaf. Gak sesuai dengan itu bisik-bisik sebelum video ya. Maaf, baru pertama wawancara. Nervous, sorry. Nervous. Oke, silakan memperkenalkan diri. Siapa yang mau duluan? Wah. Perkenalan singkat padat jelas. Bagus, Indra Istirahat, tapi panggilannya Gusti gitu. Asalnya Indonesia, Surabaya. Terus single. Nggak takut, nggak takut. Promosi. Kali-kali aja ya, oke. Oh, Udah gitu aja ya. Gitu aja. Oh, udah. oke. Oke, monggo Mbak. Namanya Dwi, nama saya maksudnya, bukan namanya siapa, salah. Nama saya Dwi, gedenya di Sidoarjo, Surabaya sih ya. Tapi KTP-nya udah beda kota lagi. Di Jepang lebih kurang sama, bareng sama Gusti dan Rosa. Sudah kerja di Tokyo hampir 8 tahun, 7 tahun ya, and counting. Terus boleh tanya nggak, kenapa sih milih negara Jepang? Kenapa nggak tinggal di Indonesia aja? Kayaknya kita punya awal apa namanya, kenapa memilih Jepang? Alasannya sama sih, karena kita kan sama-sama, kita kan mahasiswa bahasa Iya, mahasiswa bahasa Jepang. Kan kita sama kampusnya. kampusnya sama, Kan mereka nggak tahu. nggak perlu disebut nama Nggak kampusnya ya. Promonya. Tapi kita satu alma mater, belajar bahasa Jepang, jadi endingnya pergi ke Jepang gitu kan ya? Ya, kayak impian semua mahasiswa bahasa Jepang itu untuk pergi ke Jepang ya. Nah, kalau sekarang sih mungkin karena pergi ke Jepang itu udah gampang banget. Oh iya, Nggak mau jadi- pergi ke Jepang. nggak jadi- DM gue. Nanti kita infokan ya. DM gue. Oke. Kalau zaman dulu kan bisa pergi ke Jepang tuh ini banget kan. Susah, dulu susah mau pergi ke sini, sekarang Iya. lebih gampang gitu ya. Tuh. Oke. Good, terima kasih. Yes. Terus kalau boleh tahu kegiatannya apa sekarang? Kegiatannya. Aku dulu ya. Kegiatannya ini gimana maksudnya Ya kegiatan di Jepang, kerja kayak sekolah kayak Oh, gitu. apa ibu rumah tangga atau apa gitu. Oke, kegiatannya di Jepang sih ya biasa kerja ya kan ya. Terus sekarang kan masa pandemi jadi lagi diliburkan. Jadi kita tiap hari bersantai, jalan-jalan, makan, tidur, begitu. Oleh Terus karena juga itu kita kan menggemuk. sekarang kan juga ada yang namanya GoTo Campaign yang diadakan oleh pemerintah Jepang. Jadi kalau kita mau jalan-jalan kemana itu ada waribikit apa ya? Diskon ya, ada diskonnya banyak banget gitu loh. Jadi jalan-jalan aja. Diskon tapi sebenarnya itu uang pajak kita sih. Iya sih. Sebenarnya kan kita di Jepang ini meskipun kerja kita aku aja. Oke, meskipun diliburkan, jadi apa ya? Hukumnya Jepang meskipun kita diliburkan kita masih tetap dibayar seperti itu. Jadi kita masih bisa makan, kita bisa bersantai, bisa bayar apartemen. Alhamdulillah lah ya masih bisa ya. Santai gitu. Jadi teman-teman kalau mau ke Jepang, Aus, gue. Iklan. Promosi mulai. Nanti ada waktunya. Oke, Ayo Mbak Dwi, monggo.
Pekerjaan utamanya HRD. Sekarang working from home dari sejak bulan April ya, kayaknya bulan April udah working from home. Iya sekitar. Kerjaan normal sih dari jam 5 sampai kebalik jam 9 sampai jam 5.30. Working from home. Selain itu juga career coach. Oh. Wanita karir teman-teman. Good. Oke. Seneng nggak tinggal di Jepang? Itu Seneng banget. Seneng banget. Kenapa? Di Indo kan juga enak. Kenapa reaksinya seperti ini kalau ngomongin tinggal di Jepang? Karena apa ya, istilahnya kita nggak perlu ngurusin tetangga. Nggak usah ngurusin tetangga. Jadi kan kalau aku tinggal di Indonesia nih ya, mami tuh setiap hari tuh pasti bilang kayak gini, kamu itu loh ya, nggak takut diomongin tetangga ta gitu kan. Jadi apa istilahnya? Emang aku makan minta tetangga? Enggak kan ya, makanya kan nggak usah ngurusin tetangga, itu beban hidup gue itu hilang separuh. Ada yang curhat. Mbak Dwi gimana? Kenapa? Apa ya, Jepang itu atau Tokyo pada khususnya, karena saya cuman punya kesempatan tinggal di Tokyo ya, belum pernah tinggal di bagian lain di Jepang. Kesempatannya lebih banyak sih untuk berkembang. Fasilitasnya lengkap, praktis juga, walaupun kita nggak ada kendaraan pribadi, nggak ada mobil misalnya, kita kemana-mana kita bisa naik kereta kan ya, naik kereta dan praktis, naik bus juga bisa. Tuh. kayak Jakarta yang macet banget, walaupun now much better ya. Iya. Terus kalau mau jalan kaki kan enak ya, trotoarnya nyaman Trotoarnya banget ya. nyaman, seperti itu. Terus lebih lebih penting lagi, kesempatan untuk menjadi international individual itu ada. Tuh. Bagus. Sering pulang kampung nggak ke Indonesia? Kan udah 7 tahun tuh, berapa kali pulang kampung? Setahun sekali, 2 kali pulang. Kecuali ini ya, itu sebelum corona ya. Kecuali pas Sebelum corona corona setahun sekali 2 kali tuh pasti pulang, tapi pas corona ini sama sekali nggak bisa pulang. nggak bisa pulang. Hebat sekali. Saya 7 tahun di Jepang baru 3 kali pulang kampung. Hebat. Motai nai. Oh kan naik kan. Pakai LCC. Nih, LCC nggak enak jauh. Muter dulu ke Malaysia soalnya, atau ke Taiwan, atau ke Singapura. Iya benar. Indonesia kapan punya LCC? Semoga habis gini ya. Ya, habis Kita pandemik doakan ya. habis Habis ini ya. pandemik ada LCC. Amin. Yes. Oke. Terus yang kangen dari Indonesia apa yang dikangenin? Kan nggak mungkin kan tinggal di Jepang 7 tahun nggak kangen apa-apa soal Indonesia, kecuali keluarga deh. Kalau keluarga kan pasti kangen. Selain itu? apa ya istilahnya, makanan itu kangen juga. Yes, makanan. Makanan itu kangen juga, tapi karena sudah lama di Jepang, kayak apa ya, kalau makan pedas itu langsung sakit perut. Seperti itu. Oh iya, makanan Jepang kan nggak pedes ya. Terus juga apa ya istilahnya, kalau di Indonesia kan banyak goreng-gorengannya kan ya. Iya. Jadi kangen gorengan gitu maksudnya. Kangen gorengan juga, tapi kalau makan gorengan tenggorokan rusak. Sedih jadinya. Sebenarnya pengen makan semuanya, kayak apa istilahnya, rendang kayak gitu-gitu, apa masakan rumah yang Rujak kayak cingur. rujak cingur. Surabaya rujak cingur enak. Bakso itu aduh, Tahu meskipun campur. meskipun bakso MSG-nya banyak, tapi nggak tahu kenapa kok makan terus. Indomie. Ya apa istilahnya, kangen itu ada, kangen banget, tapi selama di Jepang ya gimana lagi, seperti itu. Waduh, kangen makanannya juga? Kalau kangen makanan bisa dibilang enggak sih ya, karena mungkin balik lagi tinggalnya di Tokyo. Restoran Indonesia itu banyak, mulai dari yang rasanya rasa Jepang atau rasa Indonesia asli ada, jadi tinggal pilih aja. Itu mahal ya. Atau sehari-hari juga masaknya 50% masakan Indonesia, 50% masakan Jepang. Tapi bukan karena suka masakan Jepang ya, tapi karena praktis, masakan Jepang itu gampang. Iya. Lebih gampang daripada masakan Indonesia. Kalau ditanya apa kangennya, Indonesia tuh lebih ke suasananya kali ya. Kalau Kebetulan teman-teman, aku punya temen. Sorry. Mas. Bukan bermaksud begitu. duit, Jadi kau gak apa-apa, aku selama ini duit. sejarah hidup saya itu
sampai lulus master itu di Surabaya kan. Habis itu pindah ke Jakarta. Tapi sebenarnya saya tinggalnya karena ibu asalnya dari Jogja, tinggalnya di Jogja. Nah di Jogja itu nggak punya teman, nggak ada yang bisa diajak jalan. Emang karena nggak gede di situ kan, jadi nggak punya teman. Jadi paling jalan ke saudara, ngajak-ngajak. Sedangkan ponakan-ponakan itu atau saudara-saudara sepupu itu kecil-kecil karena saya paling tua di karena ibu orang anak pertama. Jadi kami ini yang lahir dari anak pertama ini udah gede semua, tapi anaknya udah intinya nggak ada teman jalan. Yang dikangenin karena saya di Jogja itu sebenarnya lebih ke suasana Jogjanya atau kangen jalan-jalan ke kota-kota sekitar Jogja. Jadi Jogja enak wisatanya. banget sih, Bang. Kemarin aku ke Jogja loh ya, sama keluarga. Kalau soal makanan sih nggak tahu kangen ya. Tapi jalan-jalan ke Solo misalnya itu yang dikangenin sih. Wisatanya Indonesia juga kangen ya. Kangenin. Wisata Indonesia itu mengangenin tapi ngeselin karena transportasi ke sana tuh susah. Iya benar. Jadi kita punya mobil sendiri. Terus fasilitasnya itu loh. Ya, Kita tuh komplain. curhat. WC-nya kotor kan. iya, bener, dia bikin sedih. Sedih. Itu WC ya di Indo udah kotor, pesing, Bayar. bayar. Kalau di Jepang bersih, rapi, Rapi. wangi, Gratis. gretong. Jadi enak ya. Iya, jadi apa istilahnya, uang pajak itu dipakai apa ya, Saya dengan nggak- baik. Kita walaupun sebulan bayar pajak gede banget itu nggak bakal komplain karena memang dipakai dengan benar ya. Iya, dipakai dengan benar. Jalanan mulus, tol wah lancar nggak pernah macet, Fasilitas juga, kereta mantap. kesehatan juga kita cuma bayar 30%. Oh. Begitu. Jadi Ya, apa istilahnya? uang pajak itu balik. Kalau tinggal di Indonesia, Wakana. komen. No komen ya. Pada curhat. Tapi kalau ngomongin pariwisata Indonesia kan kurang fasilitasnya kurang oke kan. Kalau Iya. Jepang oke dong. Oke banget. Oke. Banyak tempat wisata yang bagus, yang itu gratis, tapi walaupun gratis itu terawat. Betul. Betul sekali. Misalnya taman-taman di Jepang, gitu ya, Shugoen. Ya, bagus banget. Shugoen nggak gratis ya, salah. Bayar Bayar 500 500 ya. yen. Gikoen. Yoyogi koeng, Ya. ya gratis. Gratis. Kokane koeng, gratis. Gratis. Iya, betul. Atau pergi ke tempel-tempel yang cocok buat Asakusa juga gratis masuknya. iya, tempel-tempel itu cocok buat foto-foto di Instagram, tapi Insta, gratis. boy. Coba kita ke Gratis. Borobudur bayar berapa coba? Waduh mahal. Apalagi kalau mau lihat sunset 50 sama itu. 20, nggak tahu berapa Enggak. sekarang, 20.000. lupa. Pokoknya yang lokal sama asing beda. Beda, Terus kan. habis itu kalau nggak salah waktu mau lihat sunset sama sunrise tuh Beda berapa ratus harga, ribu gitu, beda ratusan harga, ribu udah. betul. Tapi dapat makan. Gitu. Kalau ke tempat wisata di sini kan Jepang kan terkenal kan sama wisatawan asing. Sering nggak ketemu orang Indonesia jalan-jalan ke sini? Sebelum kan aku kerjanya di Sebelum bidang pandemi, hotel, sebelum pandemi, ya? kan aku sering kerjanya kan di hotel, sering ketemu orang Indonesia. Oh. Jadi banyak yang apa istilahnya ketemu di hotel, ngobrol-ngobrol, aku kasih tahu di sini lo bagus, sini lo murah, di sini lo enak gitu. Jadi banyak yang apa berteman di WhatsApp akhirnya. Oh, alhamdulillah. Banyak banget orang Indonesia sebelum pandemi lo ya. Sebelum pandemi. Banyak banget. Kalau yang habis datang. pandemi kan memang nggak ada yang bisa masuk ya. Iya. Sampai orang Indonesia itu apa namanya istilahnya ke hotel itu karena ada aku, jadi apa istilahnya, jadi mereka itu kalau Kayak ke Jepang pinter gitu ya. ke Jepang ya ke hotel itu gitu loh. Karena udah ada yang kenal, udah Seperti nyaman, ada orang Indonesianya. Tapi ada nggak pernah ketemu orang Indonesia ngeselin yang lagi wisatawan? Wah itu off the record aja deh kayaknya. Iya deh. Nggak usah dibahas ya, nanti kita dihujat. Dihujat netizen. Dihujat netizen, bahaya saya Nyambung vlogger ke situ baru. tadi ya, nyambung ke situ tadi. Kadang-kadang kalau ketemu orang Indonesia di tempat wisata itu saya kalau masih pakai topi langsung tutup topi gini. Oh, biar nggak ketahuan Biar sama nggak orang ketahuan. Indonesia. Mbak, ini orang Indonesia, fotoin dong. Gitu. Sumimasen. Watashi wa Indonesia jing jadai. Kok ngerti apa yang kita bilang? Ketahuan, Anda ketahuan bohong. Ketahuan bohongnya. Oke, terima kasih. Ini perkenalan singkat dari kedua saudara kita yang tinggal di Jepang udah 7 tahun. Sekarang kita masuk ke sesi kedua. Sesi kedua kita akan tanya pernah atau nggak pernah, atau ada atau nggak ada. Yes. Kita pakai ini. Saya bikin
begini ya. Yeay. Oke ya, nanti saya Handmade. oke. Ding dong, gitu kan. Jadi nanti saya akan Gugup, gitu, gitu. bacakan pernyataan. Iya. Nanti saya Pertanyaan apa pernyataan? Pernyataan. Oh, pernyataan. Pernyataan. Nanti menurut Iya. Anda ada atau enggak, atau pernah atau enggak pernah. Nanti saya hitung 1, 2, 3, angkat. Oke. Oke. Pernyataan pertama. Ada atau enggak kebiasaan orang Jepang yang bikin kalian kaget banget? 1. Pikir dulu deh. Nih. Pertanyaan. Ya. Kebiasaan orang Jepang yang bikin Anda kaget. Oh, ada. Kan kita kan orang Indonesia kan, ke Jepang kan beda culture kan. Pasti ada yang bikin kaget. Ada. Kan? Oke. Oke, 1 belum. 1, 2, 3. Cung. Oke, ada semua. Tentu saja ada. Dari Ada. Gusti Sang Dozo. Nah, Satu aja. Oh. Itu orang Jepang itu mengantri di pachinko pada pagi hari. Hah, pachinko apaan sih? Pachinko itu kayak apa ya? Jadi main apa? Game kayak center. Game center yang apa ya? Saya yang Game center yang bisa dapat duit. Yang dapat duit ya kayak gitu. Jadi mereka itu apa dari pagi biar apa ya? Untuk dapat apa mesin yang bagus. Jadi mereka tuh ngantri dari pagi. Jadi di depan gedung itu udah ada dari jam 7 pagi itu. Jam 7 pagi itu sudah berbaris berpuluh-puluh orang. Jadi Gitu. di Jepang jam 7 itu pagi. Bukanya jam berapa tuh bukanya? 9 Jam kan? 9 ya. 2 Oh, jam. 2 jam sebelum buka, Say. Oh, betul. Terima kasih atas pencerahannya tentang pachinko. Saya nggak perlu menjelaskan. Oke, Seperti itu. Mbak Dwi, ayo. Orang Jepang itu kan lagi aging population ya. Walaupun lagi aging population, hal pertama kali mendarat di Jepang yang bikin kaget itu adalah nenek-nenek bungku yang keluar rumah sendiri. Oh. Jadi ini mungkin ya budaya kemandiriannya. Iya, orang Jepang kan Banyak banyak orang. yang tua-tua udah. Kalau di kita kan orang tua keluar sendirian, waduh, Iya, tetangga pada bahaya. ngomongin itu anaknya kemana gitu kan. Kayaknya curhat juga saya. Iya, orang Jepang udah tua-tua, udah kayak bungkuk itu naik sepeda, terus Naik gini sepeda gini, sih. kasihan. Iya. Terus aku sering kayak anaknya kemana ini ya gitu kan, kasih. Iya kan ya. Emang kita sama ya. Anaknya kemana? Nah, Emang kita karena kita punya culture itu. Indonesia Iya, kan, anaknya ya. kemana Gitu. gitu. Padahal kan di Jepang sebenarnya para simbah-simbah itu tadi ya udah Mandiri. biasa aja karena mereka Betul. mandiri. Betul. Tinggal Seperti sendiri, itu. anaknya juga mandiri, cucunya juga tinggal sendiri. Memang mandiri, memang budaya mereka dalam berkeluarga begitu ya. Betul Itu sekali. yang kaget sih. Oke. Pernyataan kedua, sorry. Pernah nggak diprotes sama orang Jepang tentang melakukan sesuatu, tapi kalau di Indo nggak diprotes? Jadi kayak mungkin kebiasaan kita, kalau di Indo mah biasa aja, tapi di Jepang kok nggak cocok diprotes, kayak ditanyain kenapa kamu melakukan itu, gitu. Pernah nggak? Mikir semua. Nggak pernah ya? Nggak pernah deh. Nggak pernah. Nggak pernah. Aku pernah. Contohnya gimana? Contohnya kalau nunjuk orang gini, kalau di Indo kan kalau temen biasa deh, kalau akrab kan gini, kamu sini gitu kan, gini kan nggak apa-apa. Di Jepang nggak sopan. Oh, sana Gini. kata. Terus gimana nunjuknya? Ya gini, atau manggil nama, nggak usah nunjuk. Kalau gini tuh nggak kayak Merendahkan. Kayak mesek ya? kayak enggak marah, kayak merendahkan gitu, nggak boleh di Jepang. Kalau di Indo kan gini memang biasa gitu kan. Ini kalau di Indonesia nggak gini-gini malah juga Ya, kan? yang enggak segini-gini banget Lebih gitu. ke kondisinya ya. Heeh. Oke. Kalau di Jepang Ya, misalnya, sorry ya, ini bisa di sensor nanti matamu gitu misalnya. Mbak, aku nggak males ngeditnya, Mbak. Tit. Bahasa Indonesia ya, matamu. Oh, mata saya indah sekali, oke? Oke. Pernyataan ketiga. Oke. Kebiasaan orang Jepang yang sampai sekarang belum bisa dimaklumi. Oke, 1, 2, 3. Ada nggak? I have no idea. Nah. Wah, udah jadi orang Jepang. Lebih ke ini aja sih. Joski. Oh, memang begitu, Memang begitu. gitu ya. Oh. Jadi kita lebih ke perasaan, oh ya udah memang gitu, sama kayak kita memaklumi
orang dari suku mana yang ngomongnya kenceng banget kayak orang marah-marah padahal nggak Udah. lagi marah. 1, 2, 3. Berarti nggak ada ya? Nggak ada. Oke, sip. Pernyataan berikutnya. Pernah nggak ngomongin orang Jepang atau orang asing lain di depan atau mungkin di deket-deket orang itu pakai bahasa Indonesia? 1. Oh, udah. Nggak usah dihitung. Nggak usah dihitung. Pernah? Pernah? Pakai bahasa Indonesia ngomongin orang pernah? Pernah. Pernah ketahuan nggak? Kayak, kayaknya dia tahu deh kita ngomongin gitu, pernah nggak? Nggak pernah deh ya. Pernah ada accident, kita lihat sama teman-teman, saya sama teman-teman sesama Indonesia gitu naik lift bareng. Kita ngomongin kejelekan orang Jepang ya. Terus di pojokan itu ada ibu-ibu masih sekitar mungkin aja usia 40-50 lah. Ya Jepang sih dari logatnya ya. Ketika mau keluar lift tuh bilang permisi ya mbak. Jadi dia tahu bahasa Indonesia. Aduh. Oh my god, so. Jadi kita semua waktu itu yang masih tersisa dalam lift shock. Oh my god, ternyata jangan-jangan orang Indonesia juga tapi face-nya yang Asia gitu. Dari logatnya sih kayaknya orang Jepang ya. Jadi permisinya beda ya, bukan kita permisi gitu, tapi permisi yang logat asing. Permisi. Iya, jadi orang Jepang permisi gitu jadi kan. Permisi. Oke, terakhir. Menurut kalian ada nggak yang bikin kalian culture shock lagi waktu pulang ke Indonesia? Kita kan istilahnya orang Indo. Waktu pertama ke Jepang kan culture shock. Terus habis itu kan udah lama di sini, udah mulai kebiasaan di sini. Terus pulang Indo lagi, pasti ada culture shock lagi tuh. Ada nggak? Ada. Apa? 1, 2, 3, oke ada semua, Ada. oke. Apa? Makanya ya deh. Antri. Antri cenah. Nggak mau antri. Nggak mau antri orang Indonesia. Oh. Masa istilahnya pas aku di bandara itu kan diimigrasi kan ya. Itu sudah Baru mau di bandara keluarnya itu ya? aja, sudah Baru di bandara tinggal, ya? tinggal mau keluarnya aja. Misalnya aku waza-waza itu apa sih bahasa Indonesianya? Sengaja apa mau muter. Astagfirullah, saya sebentar. Uber Tadi Eats-nya pesen datang. Hai. Sudah. Break dulu, saya minum. Saya pakai Halloweenan. Bincang desu ka? Arigatou gozaimasu. Kita pesan makanan Korea ayam-ayam. Ini yang dia pakai Halloween. Ini ayam Korea. Kita pesen ayam Korea. Ini satu lagi ya berarti yang Iya. tadi apa? Sate. Yakitori. Happy Halloween, lucu banget. Oke, asik. Oke, lanjut. Oke. Jadi ceritanya itu pas aku di bandara kan ya, tinggal keluarnya aja gitu kan. Jadi aku waza-waza muter supaya Sengaja bisa ya? antri baris bagus gitu kan ya. Ternyata mami-mami dari belakang tuh nyerobot gitu. Nggak mau antri ya ibunya. Aduh gitu kan. Ini loh kita sudah itu loh. Sudah pintu keluar ngapain sih diserobot-serobot gitu loh. Mak-mak kayak gitu. Mak-mak selalu menang. Mak seng kiri belok kanan. Iya, kan mama seperti itu. Istilahnya apa Sorry ya? ya, Mama. Apa istilahnya? Nggak butuh waktu 1 jam atau 2 jam gitu. Antri baris yang bagus kan enak gitu kan Iya. ya. Diserobot gitu kan, dia yang barusan datang langsung nyerobot keluar gitu kan. Aduh. Kesel ya, di Jepang nggak ada yang gitu ya. Bangsa aku kok seperti ini seperti itu kan. Itu culture shock pulang ke Indonesia padahal orang Indonesia. Iya. Kalau Mbak Dwi apa? Selain antri itu nggak disebut culture, maksudnya selain antri ada satu lagi yang nggak tahu ini disebut culture shock atau enggak, tapi lebih kepada nggak bisa nyebrang jalan. Oh, iya. Jadi iya. mungkin karena ya mungkin bisa dibilang kalau saya juga bisa sih ya. Jadi Bisa. pengendara pemakai jalan itu mau pengendara sepeda motor maupun mobil itu kan di Indonesia itu kan suka nggak patuh
nggak patuh aturan ya. Iya. Sedangkan di Jepang itu kalau lampu merah ya semua berhenti, nggak ada Iya. yang menyerobot, Iya. gampang gitu. Kita mau, ya ini bahaya ya, main HP sambil nyebrang juga nggak bakal mati, Iya. maksudnya nggak bakal ketabrak. Iya betul. Tapi nyebrang di Indonesia itu jadi Susah. nggak bisa, Susah. takut. Iya benar. Jadi kalau misalnya ada jembatan penyeberangan biar mesti jalan agak jauh sedikit dan mesti naik jembatan penyeberangan. betul. Lu nggak bisa nyebrang lagi, Iya betul. Itu ya. takut. Iya. Kawaii. Seperti itu teman-teman. Oke, Seperti sesi 1, sesi 2 kita tutup sampai di sini. Kita mau makan ayam dulu karena kita lapar. Lapar. Nanti sesi 3, 4 lanjut setelah ini, oke? Oke. Dadah. By the way, kalau ada salah kata, maaf ya. Oke. Jangan dihujat saya vlogger baru, oke? Subscribe, like, Like, komen. comment. Bye bye.